Oke, oke sip. Kita mulai ya. Nah, jadi di saham itu eh, ada dua posisi sebenarnya ya. Kita tuh orientasinya mau cari dividen atau cari untungnya dari capital gain atau dividen dan capital gain. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa? Jadi kalau kita dari dividen, itu kan sekarang itu dividen itu yang paling tinggi kalau nggak salah itu ada di kisaran untuk tahun ini ya, yang saya tahu tuh ada di angka 7%-an. Ada sih yang di atas itu, cuman saya nggak yakin sahamnya sehat gitu ya. Nah, kalau kita milihnya dividen, itu mau nggak mau kita harus punya ruang sabar yang cukup lebar. Kenapa begitu? Karena bisa jadi saham yang kita pilih nanti itu memberikan dividen yang kita inginkan, tetapi di perjalanannya ada kemungkinan saham itu harganya akan turun. Nah, itu yang mesti diantisipasi oleh orang-orang yang orientasinya dividen gitu ya. Kalau capital gain memang tidak sesantai yang orang-orang yang mencari dividen, karena dia harus memantau lebih intens pergerakan sahamnya, karena dia akan mencari atau membeli saham di harga yang rendah, kemudian dia akan mencari timing atau mencari harga yang paling tinggi untuk dia jual kembali. Kemudian dia tunggu lagi saham itu turun untuk masuk ke harga yang paling rendah berikutnya, seperti itu. Tapi keuntungannya bisa lebih besar dari capital gain ketimbang dividen. Nah, atau yang ketiga, ambil dua-duanya. Dividen dapat, capital gain juga dapat gitu loh. Jadi dia masuk di satu saham, beli di harga harga rendah, itu harga tinggi, jadi istilahnya masuk keluar sambil ketika ada pembagian dividen dia juga ikut dapat dari situ. Itu bisa juga. Nah, jadi malam ini sambil belajar sambil juga nanti memikirkan saya mau ambil untung di mana nih gitu. Orientasi saya apa nih, dividen atau capital gain atau keduanya gitu. Disclaimer ya. Jadi tidak ada metode yang 100% benar. Ya, semua metode benar jika dijalankan dengan disiplin. Karena kuncinya ada disiplin untuk cut loss. Kalau suatu waktu saham yang kita beli ini turun, kayak waktu 2020 kan, itu saham tiba-tiba anjlok semua. Kalau kita tidak punya batasan cut loss atau istilahnya sabuk pengamannya, itu kita bakal ke bawah lebih dalam. Saham kita akan ruginya jauh lebih besar kalau kita tidak potong saat itu juga. Jadi disclaimer bahwa metode yang saya bagikan ini bisa jadi tidak 100% benar, tapi saya sudah menjalankannya, alhamdulillah ada yang cuan banyak, ada cuan yang sedikit. Ada juga yang saya rugi gitu loh. Jadi kalau di saham itu mindsetnya adalah bukan cari untungnya, tapi kita mencari bukan 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 ke profit oriented, melainkan kita harus punya kesadaran untuk mengamankan modal terlebih dahulu gitu loh. Jangan sampai kita beli saham tapi modal kita tergerus karena kita tidak berani untuk cut loss. Ya, ibarat kita punya pohon, satu dahan kena hama karena kita sayang gitulah, dengan pohonnya nggak mau kita tebang, akhirnya saham yang dahan yang busuk itu tahu-taunya menyebar ke semua dahan, dan akhirnya bukan satu dahan yang dipotong, melainkan satu pohon yang dipotong. Itu kan rugi banget ya. Dan makanya disiplin cut loss adalah mindset utama dari seorang investor ataupun trader. Nah, kita masuk ke metode pertama. Jadi ini sudah saya sharingkan di kelas sebelumnya ya.
Nggak tahu teman-teman pakai atau enggak, karena saya pikir nggak ada pertanyaan, udah pada pakai, jadi saya tidak menginikan ulang, cuman ini sudah saya pakai juga gitu ya. Jadi kaidahnya untuk screening saham yang pertama ya, ini rangkumannya nanti sambil jalan. Jadi kita beli saham itu untuk 4 kriteria ya. Satu, yang dipanen tahunan, yang kedua dipanen musiman, yang ketiga dipanen bulanan, yang keempat dipanen harian atau mingguan. Ya, untuk bisa mencari saham ini kita perlu membaca koran tentang bisnis. Nah, kalau dulu kita beli koran, kalau saat ini kan bisa lewat handphone ya, jadi bacanya bisa lewat website-website atau portal-portal bisnis yang terpercaya. Kalau saya milihnya di bisnis.com ya. Tapi bacanya di hari Sabtu dan Senin atau hari Senin, Sabtu dan Senin. Karena biasanya datanya itu lebih komplit ya. Biasanya rangkuman-rangkuman dalam seminggu itu ada di hari Sabtu dan hari Senin. Jadi saya biasa membaca di hari Sabtu dan hari Senin untuk mengambil satu keputusan apakah saya akan membeli saham di hari Senin nanti atau tidak gitu. Ya. Nah, untuk yang kategori tahunan ya, tahunan ini maksudnya adalah per April ya, per April, bukan per Januari tapi per April. Jadi yang kita tuai itu di setiap 1 tahun. Perusahaannya adalah perusahaan yang umurnya di atas 25 tahun. Adalah perusahaan-perusahaan lama. Perusahaan-perusahaan yang sudah melewati krisis ekonomi mulai dari tahun 98, 2008 gitu ya. Dan sekarang ya minimal perusahaannya sudah berdiri tahun umurnya sudah 25 tahun ke atas gitu ya. Kemudian carilah kebutuhan umum dan terulang dengan cara melihatnya dari sisi kebutuhan rumah tangga. Jadi ini bisa mulai diamati nih di sekitar kita, di rumah kita. Apa yang sering kita beli? Contohnya paling gampang kan kayak Indomie, ya, mie goreng kayak gitu-gitu. Atau yang untuk emak-emak nih, mohon maaf, pembalut, ya, itu juga bisa jadi informasi gitu. Terus kalau misalkan pulsa, nah pulsa pakainya apa nih? Simpati kah, XL kah, Indosat kah? Nah itu bisa jadi bahan pengamatan. Jadi yang dikonsumsi, yang kita pakai setiap hari dan berulang, ya. Ada 4 macam ya. Pertama pangan, kedua sandang, papan, yang keempat sedan. Apa aja itu? Kalau untuk pangan ini carilah perusahaan-perusahaan yang produksinya tentang consumer good atau sembilan bahan pokok atau makan kekinian dan yang lagi booming ya. Biasanya tuh ada iklan-iklan kalau di hari Minggu tuh makanan-makanan anak-anak yang lagi rame itu biasanya Sabtu Minggu, kalau sering nonton TV dulu ya, terus suka muncul tuh kayak apa ya, makanan coklat gitulah yang keluar dari Mayora. Nah, itu bisa jadi bahan pengamatan kita. Kemudian sandang ya, pakaian keseharian dan yang permintaannya sangat banyak karena kebiasaan yang dipakai. Bisa dicek tuh baju-baju di rumah keluaran dari mana atau pabriknya apa. Ya, perusahaan yang mensuplai kepentingan di luar. Ada tuh kalau tidak salah Sril itu dia nyuplai baju tentara kalau nggak salah untuk negara mana gitu. Itu juga bisa jadi bahan pengamatan. Kemudian pakaian yang berdasarkan pesanan untuk karyawan, acara atau pakaian abadi alias kain kafan. Ya, cari aja merek-merek kain yang terkenal, yang bagus gitu. Coba cari perusahaan yang memproduksinya, cari apakah ada melantai di bursa efek. Itu juga bisa jadi bahan pengamatan. Kemudian papan. Nah, ini kayak perumahan gitu ya, properti. Jadi kaidahnya cari perusahaan properti kelas atas ya, hotel mewah, apartemen mewah, rumah mewah, cari deh perusahaan-perusahaan atau grup-grup properti yang terkenal ya, kayak
Citra gitu ya, Ciputra, kemudian kayak Summarecon, kayak gitu-gitu. Itu bisa jadi bahan pengamatan. Ya, atau perusahaan properti atau pengembang kelas provinsi tapi sering memborong proyek-proyek di daerahnya. Itu bisa jadi juga bahan pengamatan. Biasanya mereka punya link untuk ke tender-tender besar gitu ya. Lalu cari lagi perusahaan penunjang dari properti dengan cara lihat di atas ke bawah. Atapnya, baja ringannya, genteng, asbes, semen, batu, kaca, keramik. Coba dilihat di rumah keramiknya pakai apa, kalau ada pakai keramik. Baja ringannya pakai dari mana, siapa yang produksinya, asbes, semennya, gitu ya. Kayak gitu-gitu itu bisa jadi bahan pengamatan. Kalau memang pengen masuk atau membeli saham-saham untuk properti, ya. Kemudian sedan. Nah, sedan ini ada dua, otomotif yang future dan otomotif yang booming di masing-masing negara. Untuk ditelah mereknya apa. Karena sekarang ini kita dengan kemudahan teknologi kita bisa beli saham-saham di luar sebenarnya. Tapi karena saya belum mencoba untuk membeli saham-saham di luar, saya tidak bisa mensaringkannya. Karena ada kebijakan kalau untuk trading di sana itu modalnya minimal harus punya 25.000 US dollar gitu. Kalau untuk trading gitu ya. Tapi kalau untuk investasi saya belum tahu ya, tapi ini kaidahnya seperti ini ya. Kalau otomotif future itu kayak mobil listrik tuh, ya Tesla ya. Kemudian otomotif yang booming di masing-masing negara itu bisa dilihat, bisa dicek, googling segala macam masih bisa. Ya, tidak harus merek terkenal. Ya, kalau teman-teman googling aja merek ini, Chrysler ini mobil bilioner ya. Ini penjualan untuk orang-orang kelas atas. Walaupun harganya sangat tidak masuk akal gitu ya di kita misalkan, tapi penjualannya tetap tinggi gitu. Kemudian diturun lagi, cari penunjangnya ya, kacanya, bannya, catnya, spare partnya, olinya, gitu-gitu. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi itu bisa jadi bahan pengamatan kita untuk membeli saham. Ya. Kemudian untuk kategori musiman, kayak kemarin tuh corona, ya, ada vaksinnya, bisa dicek bahan pembuatannya, proses pembuatannya, pengemasan, pengiriman, penyimpanan. Kemarin saya sempat meriset untuk pengiriman sama penyimpanan ini pengemasan, pengiriman sama penyimpanan. Waktu itu saya nggak dapat datanya karena saya nggak tahu kenapa, mungkin karena ditutupin ya. Jadi untuk gudangnya saya nggak tahu siapa yang megang. Kemudian pengirimannya itu dari luar negeri, nggak listing di sini. Jadi saya nggak bisa mendapatkan informasi ini. Jadi karena saya nggak dapat informasinya, jadi saya tinggalkan. Ya. Kemudian untuk musiman yang lain yaitu hasil bumi. Porang ini masih jadi populer untuk ekspor. Nah, teman-teman tinggal cari perusahaan yang berhubungan sama porang, yang memproduksi ataupun yang mengekspor porang ke luar Indonesia. Bisa juga dengan mendata perusahaan-perusahaan sejak sebelum VOC, ya, dan perusahaan-perusahaan yang mengekspor hasil bumi kita ke Eropa Barat dan Amerika Utara. Cari perusahaannya yang memproduksi bahan-bahan itu. Ya, intinya adalah yang produksi rempah-rempah yang mengakibatkan panas di tubuh. Nah, tinggal dicek aja, nanti di googling cari informasinya, itu bisa aja di googling ya, perusahaan-perusahaan yang memproduksi kayak cengkeh gitu ya, dan rempah-rempah yang lainnya. Kemudian untuk kategori bulanan, ini teman-teman bisa lihat perusahaan-perusahaan yang di dunia perbankan, ya, karena mereka selalu membuat laporan per bulan. Cari aja perusahaan-perusahaan yang sudah TBK, dunia perbankan, asuransi, pinjaman, donasi, dan funding seperti
Kalau bank kita tahu ya, ada bank BCA, Mandiri, BNI, BRI, itu udah di lantai bursa, ada Bank Panin, ada Bukopin, BTN, macam-macam. Ya. Kemudian untuk yang kategori mingguan dan harian, ini syaratnya teman-teman udah nyemplung di dunia saham tuh minimal 4 tahun, ya, karena udah tahu seluk-beluknya. Kemudian udah ngerti analisa teknikalnya seperti apa, sehingga bisa baca grafiknya, ya, minimal 2 tahun udah sering berhadapan dengan yang namanya grafik atau chart. Dan sering-seringlah cari informasi di forum-forum saham kayak Stockbit, di yang saya tahu Stockbit ya, terus apalagi TradingView dan lain-lain. Kemudian harus tahu dan pandai untuk kapan hit, kapan run, gitu. Karena ini perlu skill tingkat tinggi. Jujur saya belum bisa untuk main cepat ya, karena saya tipe trader yang swing. Jadi saya beli hari ini, mungkin seminggu lagi, 2 minggu lagi, itu saya lihat lagi. Kayak gitu. Jadi nggak mesti dipantengin tiap hari di depan laptop. Nah, selalulah setelah ketemu nama PT-nya atau nama perusahaannya dan nama produknya, harus buka hasil RUPS minimal 2 tahun ke belakang. Ya. Contohnya seperti ini. Oke. Kalau pengen praktek begini, teman-teman bisa cek atau masuk ke portalnya bisnis atau websitenya bisnis.com, ya. Oke. Nah, perhatikan berita yang di sini aja nih. Nih, ya. Oh, masih loading, sorry. Nah, nih. Tapi di hari Sabtu dan Senin ini coba dilihat di sini. Ini biasanya memperkuat sinyal untuk kita beli saham apa atau mencari saham apa. Sebentar. Oh, berat rupanya. Sebentar ya. Lagi loading. Nah, seperti ini nih, berita kayak gini nih. Grup Telkom kantongi capital gain 350 miliar dari investasi di Gojek. Artinya Telkom untung gede nih di di, di Gojek. Teman-teman bisa baca beritanya. Kemudian seperti ini, histori bisnis. WNTR bidik tambang nikel, berarti ada rencana WNTR ini akan masuk ke bisnis pertambangan. Ini bisa jadi sinyal, gitu ya. Bisa jadi list kita untuk membeli saham. Tinggal nanti dikombinasikan ke materi kapan untuk membelinya. Seperti ini. Beritanya hari ini IHSG ditutup bertenaga. Ya. SAMF dan CPRO terbang. Yule paling dibeli asing. Nah, ini berita-berita kayak gini ini bisa dijadikan
acuan kita untuk membeli saham nantinya, gitu ya. Tapi ini perlu divalidasi dulu. Jadi yang penting kita tahu nih, nanti Sabtu nanti coba nanti dipraktekkan, ya. Teman-teman buka bisnis.com, lihat berita apa, baca beritanya, coba di waiting list, nanti kita diskusi nanti Sabtu nanti ya. Nah kayak gitu untuk membaca metode pertama, untuk membaca atau men-screening saham apa yang mau dibeli, karena di Indonesia itu ada 700-an saham. Kalau kita cek satu-satu itu terlalu melelahkan. Sehingga membaca berita adalah menjadi satu di antara jalan pintas untuk merucutkan saham apa yang ingin kita beli. Bisa jadi bisa juga di sini berita yang di bawah ini. Ya. Kayak gini nih. IHSG dibuka di zona hijau. Investor asing beli saham BBCA dan MDKA. Ini bisa jadi waiting list kita. Ya, bisa dicatat, oh berarti BBCA dan MDKA diserbu asing, ya. Kenapa asing menjadi patokan? Karena pasti mereka punya alasan ya. Asing itu kan nggak sembarangan untuk naruh uang di negara orang. Mereka pasti punya informasi di ring A1, ya. Sehingga mereka dengan PD-nya membeli saham BBCA dan MDKA. Pasti mereka punya perhitungannya tersendiri. Sehingga kita yang retail yang kecil-kecil ini itu tinggal numpang aja. Kalau mereka beli saham ABCD, ya kita ikut beli saham ABCD. Kalau mereka beli saham MDKA, ya kita ikutan beli saham MDKA gitu loh. Karena kita numpang aja, numpang mereka punya riset. Kan udah di riset sama mereka, jadi ya kita tinggal baca beritanya aja gitu. Sampai sini ada pertanyaan kah? Aman, Mas. Sementara belum. Kenapa? Sementara belum ada. Tinggal nunggu yang ini nih, RUPS bacanya gimana nih? Oh, RUPS. Itu mesti lihat ke laporan keuangan atau apa namanya? Bentar, ini agak ribet memang. Kalau untuk RUPS, saya pengen ngajakin teman-teman untuk yang simpelnya aja pakai RTI. Oh, apa itu? Pakai aplikasi RTI, Mbak. Oh, oke. Nah, supaya lebih singkat aja. Ini untuk mempertebal keyakinan aja deh sebenarnya. Apakah memang saham itu secara dividennya meningkat atau enggak. Kemudian cari laba bersihnya, apakah dia meningkat atau enggak. Gitu. Sehingga kita selalu ngukur ini ya, supaya nggak capek-capek banget. Jadi ya kita ngukur otak kita, tenaga kita, waktu kita, baru uang kita. Sebenarnya ini juga salah satu cara ya, kalau punya waktu teman-teman bisa melakukan pengamatan di 6 tempat berbeda ya. Di sekolahan mahal, sekolahan murah, rumah sakit mahal, rumah sakit murah, pasar mahal, pasar murah. Coba perhatikan yang berkunjung ke sana, coba periksa, cek mobilnya apa gitu ya. Lihat makanan mereka apa, yang mereka kenakan apa gitu. Itu bisa jadi bahan pengamatan. Biasanya ada perbedaan ya antara yang tempat-tempat premium dengan yang biasa gitu. Nah, untuk metode yang kedua, ini kita menggunakan website gratis ya, namanya tradingview.com. Nah, indikatornya teman-teman terima dulu aja. Untuk pembahasan PER dan PBV ini akan saya bahas nanti gitu ya. Supaya hari ini kita screening saham dulu aja. Untuk PER dan PBV ini kita bahas nanti. Indikatornya ini ya, PER-nya atau rasio harga terhadap penghasilannya itu kurang dari 1,
PBV itu atau harga bukunya kurang dari 2, ROE atau return on equity-nya lebih dari 10, hasil dividennya 5%, lebih dari 5%, kemudian volume dalam 30 hari 500 juta sampai dengan 50 miliar. Gitu. PER ini apa? PER ini boleh dibilang adalah valuasi perusahaan. Jadi semakin kecil valuasinya itu semakin bagus. Gitu. Kemudian PBV ini harga pada buku, ya. PBV ini nilai bukunya yang realnya itu kalau bisa kurang dari 2. Lalu ROE ini adalah return on equity alias kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, ya. Karena kita berinvestasi di sebuah perusahaan, kita kan pengennya perusahaan itu mampu menghasilkan laba yang maksimal, ya kan. Jangan sampai kita memilih perusahaan yang sekedar untuk meramaikan bursa tapi dia tidak bisa mencetak laba. Nah, kemudian hasil dividennya lebih dari 5% per tahun, ya. Kemudian ini volume rata-rata ini adalah untuk filter kita bahwa saham itu liquid. Artinya ketika kita beli sahamnya, kita bisa juga dengan mudah menjualnya kapanpun, atau dalam 1 bulan itu kita bisa menjualnya. Iya, tiap Sabtu aja atau Senin, Mbak. Jadi saya biasanya Sabtu pagi ataupun Senin pagi itu pokoknya Sabtu, Senin itu saya baca di bisnis.com. Gitu. Nah, prakteknya gini, ini udah saya tulis, nanti saya bagikan ya. Nah, kita praktek aja langsung supaya teman-teman paham. Masuk aja ke TradingView. Ini gratis, teman-teman. Jadi nggak perlu bayar. Tapi kalaupun mau daftar juga bisa. Ya. Ini kan masih bahasa Inggris nih. Nah, ini diubah dulu. Ya. Pilih yang tanda orang ini. Diklik aja. Kemudian language-nya diganti ke bahasa Indonesia. Oke, kita tunggu dulu. Nah, udah berubah. Kemudian klik penyaring. Di sini ada 5 kategori ya, saham, forex, kripto. Kripto juga, saham, kripto. 3 aja deh. Ya, saham, forex, kripto. Nah, kita pilihnya yang saham. Oke, nah udah muncul seperti ini untuk tampilannya. Yang mesti dilakukan adalah klik pentol ini nih, pentol 3 nih, yang sebelah kanan ini, diklik, kemudian di-unchecklist semuanya dulu. Ini kan bawaan dari asal nih, jadi kita unchecklist dulu semuanya. Setelah sudah, pilih lagi yang saringan ini, lalu klik atur ulang semuanya. Ya, ini udah kosong nih. Nah, tinggal kita masukkan indikator tadi yang tadi ya. Yang ini. Oke. Pertama,
rasio harga terhadap penghasilan. Terus aja di sini rasio harga. Nah, ini pilih yang rasio harga terhadap penghasilan. Di bawah ya, kurang dari 11. Kenapa PR-nya 11 dan PBV-nya 2? Ini saya ngikut ke rumusnya Warren Buffett, karena di rumusnya beliau itu per kali PBV itu nilainya harus 22,5. Harus di bawah 22,5. Artinya saham perusahaan itu bagus, masih murah dan bagus gitu ya. Tapi kalau di atas 22,5 biasanya Warren Buffett nggak akan membeli sahamnya itu gitu. Kemudian kita mulai lagi, tadi rasio harga, lalu harga pada buku, harga pada buku, pilih yang MRQ ini ya, di bawah 2. Kalau ini yang per kuartal, ini yang per tahun. Jika sudah, cari lagi ROE-nya, pengembalian pengembalian akan ekuitas. Ini dia, pengembalian akan ekuitas. Lebih dari 10. Di bawahnya ganti, jadi di atas dinilai 10. Ya. Perhatikan tadi di sini tadi 60, ada 600-an, sekarang jadi 83 saham. Baru 3 indikator, kita lanjutkan lagi, yaitu hasil dividennya. Hasil dividen lebih atau di atas 5%. Ini bisa diubah, teman-teman bisa pilih 10, bisa misalkan 10, cuma ada 2 nih, ya terlalu sedikit. Jadi kita pilih 5 aja, ya. Kemudian pilih lagi volume rata-rata. Ini untuk menyaring saham-saham yang liquid. Volume rata-rata 30 hari. Nah, ini diganti jadi 500K. Dan ini biarin aja. Lebih dari 50M. Ya. Dari 600-an, 700-an saham, tinggal 9 saham yang sesuai kriteria ini. Nah, jadi kan kita tidak makan waktu ya untuk mencari saham, membeli saham apa nih gitu untuk investasi. Kalau kayak gini kita tinggal, oh ada GGRM, udah garam, TMG ini batubara, BJBR dan BJTM ini perbankan, ini BJBR Bank Jabar, kalau BJTM Bank Jatim, ya bank daerah. Demas ini properti, Power ini penyuplai listrik kalau nggak salah di kawasan industri Cikarang. Nah, kalau Temas sama PBI dan SPTO ini saya baru dengar nih, saya baru tahu nih. Kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini saya familiar karena pernah beli saham-sahamnya. Tapi kalau ini saya baru ngah nih. Jadi watching list juga nih buat saya. Nah, ini caranya untuk men-screening saham dengan singkat. Bisa pakai berita ataupun dengan cara men-screening pakai TradingView. Apakah yang harganya rendah ada yang masuk perusahaan tersebut atau melanggar sesuai 5 kriteria?
Oke, kita cek sahamnya. Kalau murah mahalnya itu tergantung ya. Kalau untuk pemula, saya nggak tahu nih awal atau uang uang awal untuk memulai itu berapa, tiap orang pasti beda-beda ya. Saya dulu mulainya dari 100.000, 100 sampai 200.000 itu modal saya untuk mulai belajar saham. Saya beli saham 1 lot, 2 lot itu segitu. Nah, sekarang kita cek harga sahamnya berapa nih kalau untuk masing-masing ini. Ya, teman-teman bisa buka di RTI juga bisa ya, atau di Yahoo Finance juga bisa sebenarnya. Kalau yang pakai HP bisa buka di RTI. Oke, kita urutkan dari update aja ya. BJBR. Nah, BJBR agak lambat ya. Saya cek di RTI deh. Kalau BJBR itu saat ini harganya 1.395 per lembar. Ya, kalau beli 1 lot 100 kali 1.395 berarti 1 lotnya itu 139.500 ya. Apakah itu terjangkau buat teman-teman? Apanya yang bingung nih, Bu Atik? Ngomong aja nggak apa-apa. Diskusi aja langsung nggak apa-apa. Ya Mas, ini kan langsung praktek ya. Terus cuma saya Sebentar, kalau sebentar. Iya. Prakteknya yang mana nih? Yang metode 1 apa yang metode 2? Saya ketinggalan tadi masuknya udah menit Oh, ke-20. berarti metode 2 ya. Yang pakai Iya. trading view. Iya. Oke. Apanya yang bingung? Ini kan Bagian mana? apa tadi mau saya kalau pakai HP itu kan nggak bisa berbagi screen gitu loh maksudnya. Jadi nggak bisa Oh, sambil ngelihat ini terus nanti browsing lagi yang lain begitu. Saya bingung. Jadi oh, saya ini aja deh untuk sementara sekarang melihat dulu ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini juga Iya. saya rekam, insya Allah ada rekamannya. Iya. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin langkahnya ini ya, mencari ininya ya, mencari filternya kali ya. Oke, saya ulang dulu aja ya kalau ini. Kan masuk tradingview.com. Ya, ini udah jadi bahasa Indonesia. Kemudian pilih penyaring, lalu pilih penyaring saham. Nah, ini kan ada nih, perhatikan nih. Ada 674 saham ya. Walaupun sebenarnya di IHSG itu ada 752 saham kalau tidak salah. Nah, ini kita unchecklist dulu semuanya nih. Yang ini nih unchecklist. Ini di bagian sebelah, kalau di laptop sih di sebelah kanan ini ya. Sebentar, kalau di saya coba lihat di handphone. Tradingview.com. Oke, language-nya ganti bahasa Indonesia. Pilih penyaring saham.
Buka. Sebenarnya sih tampilannya nggak jauh beda sih sama di laptop. Oh, ya, ya. Tapi di sana chat. Oke. Sambil jalan ya. Ini udah di ini di unchecklist dulu. Kemudian saringan ini yang warna biru ini diklik, terus ini diatur ulang semuanya. Nah, baru kemudian tinggal masukin indikatornya di sini. Klik lagi saringannya, masukin lagi indikatornya tadi rasio. Oke, rasio harga terhadap penghasilan atau per kurang dari atau di bawah 11. Ya. Lalu setelah rasio harga pada buku. Pilih yang MRQ di bawah 2. Ya, perhatikan nih. Tinggal 360 saham. Kemudian salah. Pengembalian akan ekuitas. Pengembalian akan ekuitasnya ini. Ini di atas 10. Kalau mau diubah 15 juga boleh. Nah, berubah ya. Kalau 15 ini 40. Kalau kita ubah jadi 10, sini ada 83. Nah, kita coba yang 15. Setelah itu hasil dividen. Hasil dividen. Di atas 5. Kemudian volume rata-rata 30 hari. Yang kolom ini diubah 500K. Yang ini biarkan saja. Nah, tadi 9, sekarang tinggal 6. Ya. Saya mau jelasin per. Jadi per ini contohnya gini ya.
kalau misalkan nih deposito 10 juta, terus bunganya 8%. Artinya kan setiap tahun orang itu akan mendapatkan bunga atau imbal hasilnya itu 800.000. Maka kalau kita hitung diperlukan 12,5 tahun hasil bunga itu akan mengembalikan 10 jutanya tadi. Ya. 12,5 itu didapat dari 10 juta dibagi dengan 800.000 gitu loh. Jadi angka 12,5 itu adalah pernya atau price earning ratio-nya. Jadi ketika kita membeli perusahaan dengan per 10, artinya kita sudah siap menunggu 10 tahun agar hasil perusahaan itu bisa mengembalikan dana awal investasi kita. Makanya kalau bisa di bawah 11 tahun. 11 ini 11 tahun ya. Artinya kalau lebih dari 11 ya imbal hasilnya itu akan jauh lebih lama waktunya. Gitu, itu maksudnya per. Nah, kalau untuk PBV atau nilai buku per lembar, itu tuh adalah sebentar, mana kata saya? Jadi sederhananya PBV itu rasio harga saham terhadap nilai bukunya. Oke, lanjut. Nah, ini baru screening awal. Jadi kita mau beli saham apa nih? Nah, kemudian setelah kita tahu saham apa, yang perlu diperhatikan adalah kapan belinya. Mas izin bertanya. Ya, lo? Ya, ini kalau misalnya kita hanya berdasarkan indikator itu berarti cuman ini aja dong Mas yang bisa dibeli. Yang untuk yang disebut ya ini aja, yang murah dan dividennya gede. Oh, jadi kalau kan orang-orang suka bilang ini apa misalnya beli Sido Muncul atau beli BCA gitu segala macam itu untuk pemula nggak disarankan dulu ya? Bisa aja sih, tapi harus tahu alasannya apa gitu loh. Oh, alasannya ikut-ikutan. Nah, itu yang kan banyak nih grup-grup saham gitu ya. Khawatir. Nggak apa-apa sih ikut-ikutan kayak gitu, menambah referensi saham, cuman harus kita validasi dulu. Apakah sahamnya itu trennya sedang naik atau turun. Caranya begini. Nah, setelah contoh nih ya, contoh misalkan kita pilih apa nih? Coba itu aja BJBR aja kan aku di Jawa Barat. BJBR. Oke, BJBR ya. Dia tugasnya halaman 170 sampai 172. Iya, Mbak Intan. Oke, BJBR. Ini saya pakai web gratisan lagi ya, pakai Yahoo Finance.
Klik aja kodenya BJBR. Tanda, nah nih, karena nih Yahoo Finance kan banyak sahamnya, jadi kalau Indonesia itu pakai .jk belakangnya ya. Oh, JK. Nah, .jk. Nggak tahu ya, Jakarta kayak JK nih, Indonesia. Kan kalau BJBR, kalau saham-saham yang lain itu ada juga yang sama kodenya. Misalkan apa ya, ITMG ada nggak ya? Oh, nggak ada. Dia ada beberapa kode saham yang sama dengan saham-saham di luar. BJBR. .jk. Ini udah keluar, tinggal kita klik. Bentar. Lemot kayaknya nih. Oh, enggak. Nah, setelah keluar ini, klik yang full screen. Ya, full screen. Ini di ini aja. Oke, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus volumenya biarin aja. Hapus. Ini saya hapus. Nah, kalau saya mengatakan saham itu trennya naik adalah ketika sahamnya ini berada di rata-rata harga sahamnya 50 hari ke belakang. Taunya dari mana? Kita pakai yang namanya indikator. Namanya moving average. Ya, pergerakan rata-rata. Dia ada yang 10, ada yang per 5 hari, ada yang per 10 hari, ada yang 20, 50, 100, 200. Nah, kalau saya makanya yang 50 hari. Jadi ini untuk mengetahui atau sinyal kapan kita akan beli. Ya, indikator pertama adalah moving average dulu. Ini diklik dulu nih indikator. Tulis aja moving. Nah, ini pilih yang ini aja biasa, moving average. Ini agak teknis ya, tapi nggak apa-apa teman-teman, mau nggak mau mesti belajar. Ini udah 50 nih. Tadi sudah saya setting sih. Kalau mau settingnya di sini nih. Klik tanda gerigi ini. Nah, tinggal periodenya mau berapa hari? Mau 100, 200 misalkan. Kalau 200 beda lagi garisnya. Mana dia? Nah, ini 200. Ya. Sekarang kita pakainya 50 gitu ya. Pakai yang 50. Dan oke. Nah, ini BJBR. Kalau begini, Mbak, ya teman-teman, harga penutupannya itu perhatikan nih. Kan dia ditutup di harga 1.395. Sementara harga rata-ratanya harusnya di sini 1.400. Dan kalau kayak gini, ini saya nggak akan beli dulu. Karena nih kalau udah nutup harganya di bawah garis merah ini, biasanya akan terus turun dulu. Gitu. Itu indikator pertama. Kemudian kita lihat indikator yang kedua. Namanya stokastik. Nih, stokastik. Fungsinya apa? Stokastik ini fungsinya untuk mengetahui apakah harga saham ini sudah jenuh jual, jenuh beli. Kalau dia udah jenuh beli, biasanya dia akan turun. Kalau dia jenuh jual, biasanya dia akan naik. Kalau garis ini nih, yang saya tandai ini kalau dia
mau berpotongan seperti ini dan menuju ke area 80 ini, itu biasanya tanda-tandanya sudah jenuh beli. Makanya banyak yang jual. Karena banyak yang jualan, akhirnya harganya turun. Makanya ini merah. Nah, kapan saya masuknya? Ketika stokastiknya berada di area 20 ini. Di bawah sini. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini merah, terus ini hijau. Ya. Terus stokastik di angka 12 nih. Ini saya akan masuk. Saya akan beli sahamnya. Kenapa? Karena satu, areanya ini sudah di area jenuh jual. Karena di area di bawah 20. Dan ini kan 12 nih. Nah, saya akan beli di sini. Dan kalau dia udah ke atas, seperti ini, dan dia memotong, saya akan jual. Itu caranya untuk mengetahui kapan belinya dan kapan jualnya. Kalau masih bingung, wajar, nggak apa-apa. Diskusi, ayo. Kalau misalnya mau dipegang buat lama gitu, Mas. Yang buat lama. Jadi maksudnya dibiarin aja gitu. Itu ada indikator lain lagi nggak? Kalau kebanyakan indikator juga nggak bagus sih, Mbak. Tapi saya kombinasi sama satu lagi ada, namanya MA 200. Sebentar, tadi pertanyaannya. Saya pakai itu pasangin deh, MA 200. Sebentar ya, saya pakaiin ini 200. Ini kita ganti warnanya merah biru. Patokan 200 itu udah yang paling lama, setahun ya. Jadi kalau harganya itu di bawah 200, MA 200, itu alamat berat naiknya. Jadi patokannya MA 200 dan MA 50. Sebentar, tadi yang nanya mana ya? Menentukan periode yang tepat gimana? Tidak ada yang 100% tepat, ya, karena setiap saham itu dia nurut sama MA-nya masing-masing. Ada saham yang nurut dengan MA 50-nya, ada saham yang nurut dengan MA 200-nya itu. Tapi untuk yang simpel sebenarnya pakai MA 50 dan 200 pun udah cukup. Contohnya begini, kalau misalkan nih nah, misalkan seperti ini nih, dia udah naik kan di atas MA 50-nya. Kalau harganya itu di atas MA 50, teman-teman bisa beli. Beli dan perhatikan, kalau dia nggak tembus MA 50, nggak usah dijual dulu. Kalau mau jangka panjang. Contohnya, sebentar. Asal jangka. Nah, ini salah satu saham yang dia nurut dengan MA 50-nya. Perhatikan deh.
naik, mantul di sini. Dia naik, mantul, mantul, mantul lagi. Yang terakhir sini mantul tuh. Mau menuju MA50-nya tuh. Dan stokastiknya juga mengarah ke bawah. Tinggal nunggu konfirmasi stokastiknya. Kalau stokastiknya ini udah di area 20 dan candlenya hijau, siap-siap aja beli. Tapi jika kemudian dia turun dan harganya di bawah MA50, sebaiknya cut loss. Misalkan nih besok hijau, beli kan? Gitu. Beli. Tahu-tahu besoknya turun atau 3 hari lagi turun gitu di bawah MA50-nya, sebaiknya di cut loss atau jual rugi. Ini kalau teman-teman lihat nih, dia nurut banget sama MA50-nya. Berarti kita harus pantengin tiap hari gitu ya, Mas? Enggak juga, enggak harus juga. Setiap hari itu enggak tiap waktu ya, maksudnya kalau kan bisa cek di RTI. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman beli di harga katakanlah di sini deh, ini ya, ini berapa ya nih harganya nih? Contoh di sini. Ini di 800-an. Harga 800. Beli gitu ya. Tapi kita sudah punya ini, sudah harus punya rencana kalau dia turun di bawah harga MA50-nya atau di harga 500 ini cut loss, atau pas di MA50-nya cut loss. Misalkan beli di harga 800, batas risiko kita di harga 650. Jadi selama harganya nggak nyentuh 650, ya biarin aja. Kita tinggal pandanginnya sore pun bisa, siang juga bisa, lewat handphone juga bisa, pakai RTI juga bisa. Ya, tinggal buka aplikasi RTI, ketikkan kode sahamnya, berapa harganya? Oh, harganya masih segini. Kalau belum nyentuh di harga resiko yang kita tentukan di harga 650, berarti aman. Nggak usah kita cut loss gitu. Mas, harga risiko yang kita tentukan tuh kita sendiri ya yang bikin patokan ya? Iya, kita sendiri. Nanti saya kasih rumusnya. Oke, makasih. Kita bisa pakai gini, kalau simpelnya, kalau harga 800, toleransi kita misalkan nih minus 7%, berarti kan itu di harga berapa tuh kalau dikurangi 7%? Contoh aja, misalkan beli di harga 800, kurangin persen 750. Nah, misalkan nih toleransi kita di 7%. Jadi kalau misalkan kita beli di 800, terus tiba-tiba harganya turun ke 750, cut loss. Itu simpelnya seperti itu. Misal mau beli saham apa nih? Tadi kan ada OBJBR. Kita cek Demas. Kita cek K. Salah. Kita cek K.
Mana dia? Oh, dia. Nah, seperti ini nih. Yang merah ini kan MA 50 ya. Ini MA 200. Ini akan menarik kalau si MA 50-nya memotong ke atas si MA 200 yang warna biru ini. Dan stokastiknya ini udah menuju ke bawah nih. Kita tinggal siap-siap aja di harga sini nih kalau mau beli di harga 220-an. Kayaknya harus sabar banget ya ini ya. Nggak bisa Kenapa? emosional. Nggak bisa emosional gitu. Ah, pengen beli-beli gitu. Dulu saya kayak gitu. Oh, nggak bisa, wah Agrame beli ini, beli. Nyangkut. Oh. Jujur saya pernah kayak gitu. Nah sekarang ketika ada rame itu, saya ngecek dulu ke sini. Lihat MA 50, harganya di atas MA 50 nggak? Gitu. Terus stokastiknya gimana nih? Udah jenuh, udah di bawah atau di atas gitu. Kayak gini nih saya seneng nih. Karena dia mau turun kan, dia mau turun, ini juga mau turun nih. Nah, tinggal nunggu di area sini, di area 220-an, 215 sampai 220. Kalau udah ke situ, ini saya beli. Nah, saya beli. Tapi kalau nanti dia turun di bawah MA 50-nya ini, ya cut loss. Kalau boleh buat. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita berinvestasi ataupun trading mengandalkan harapan, harapannya naik, itu biasanya kejebak ya. Nggak rasional nanti ininya. Menjalankan aturannya, karena yang harus dipegang adalah loss-nya itu, Mbak. Aduh sayang, minus di segini, siapa tahu naik. Nah, jangan kayak gitu. Karena kata-kata siapa tahu naik itu berbahaya. Kalaupun kita cut loss kemudian dia naik, ya berarti itu bukan rezeki kita. Tapi kalau tiba-tiba kita cut loss terus harga lebih turun, kita kan selamat. Nangkep ya? Terus Gitu. tanya lagi Mas, itu kalau yang syariah, kan kemarin itu sempat diajarin apa yang syariah sama yang non syariah itu loh, ada indikatornya juga ya. Tapi kalau misalnya yang tadi indikator 5 tadi yang syariahnya nggak masuk, gimana? Kalau menurut Mas Aidi gimana? Perlu kita cari yang syariah baru kita masukin yang indikator tadi, atau kalau misalnya nggak ada yang masuk di indikator tadi, kita kurangin, kan tadi 5 tuh. Apa misalnya cuma 3 indikator aja, apa gimana gitu? Bisa. Bisa seperti itu. Sebenarnya indikator ini sebenarnya bisa diatur ya. Bisa diatur. Ini kan 15 nih. Misalkan kalau misalkan 29, 10. Ini berapa nih? Oh, 9 ya. Tinggal cari daftar ininya, daftar yang syariahnya. Saham-saham yang syariah. Nah, tapi pertanyaannya Mbak Lian, ngincarnya apa? Dividen atau capital gain? Dividen.
dividen. Mm-mm. Sejauh ini sih kalau untuk yang syariah dividennya kurang memuaskan sih. Tapi kalau tradingnya saya nggak tahu ya. Tinggal gini aja, kalau misalkan Mbak Lia pengen yang syariah, bisa pakai yang ini. Jadi untuk tahu kapan belinya, pakai ini. Jadi kita nyari ke websitenya Bursa Efek Indonesia, kemudian kita klik yang syariah kan banyak tuh muncul ya. Ya, gini aja, kita googling nih. Contoh ya, daftar saham syariah 2001. Nah, ini dia. Biasanya masuk ke JII. Kita klik. Ini ya. Nah, ini JII. Oh, ini filenya ini sih. Mesti di-download dulu. Kayak ini juga bisa nih. Bentar. Nah, ini dia. Kelihatan ya. Ada S1R, ada RO, AKR, Antam, BRIS, BRPT, ERA, XL, Indofood, PTBA, ada 30 saham yang masuk ke kategori syariah. Nah, nih. Kalau kita ubah di sini, ini kan tadi yang dividennya 5% ya. Coba di atas 3. Ada 19 saham. Tuh, ini masuk Mbak, UNTR. Indofood juga masuk. Akra juga masuk. Nah, Akra masuk JII tadi ya. Terus di NDF masuk nggak ya? Tadi. NDF masuk, Indofood. Ini SPTO masuk tuh tadi kan. UNTR. Ada kok kalau misalkan kita ubah ininya Mbak, indikatornya. Tadi kan kita pakainya yang dividennya yang 5% kan per tahun. Nah, ini bisa diubah jadi 3%. Gitu. Tapi yang tidak bisa diubah yang ini nih. Harga buku sama rasio harga PER dan PBV-nya jangan diubah. Ya, karena patokan kita adalah kalau ini dikali ini hasilnya harus di bawah 22,5. Itu menunjukkan saham itu sudahnya murah, bagus. Gitu. Oke, ada diskusi lagi? Pertanyaan?
Ya, istilah buku itu buku ini ya, laporan keuangannya, akuntansinya itu. Oke. Ada lagi? Ini kita baru ini ya, screening saham dulu sama momennya untuk pulihnya kapan. Siap. Nah, kalau saya supaya untuk memaksimalkan apa namanya ya kalau pakai statistik kan data, Mbak. Kalau saya nih yang saya lakukan ini walaupun trading ataupun investasi jangka panjang, tetap patokan saya itu adalah di MA50-nya ini. Contoh kemarin saya ini apa namanya? Saya punya saham MDKA. Ini saham yang saya pegang lama nih. Nah, yang merah ini adalah MA50-nya, yang biru ini adalah MA200-nya. Jadi selama harga sahamnya ini tidak turun di bawah garis merah ini, tidak akan saya jual. Kalaupun ini tidak memberikan dividen, ya, saham MDK ini tidak memberikan dividen, tapi pergerakannya selalu ke atas gitu. Dia udah beberapa kali mencapai level tertingginya terus nih. Ini boleh dibilang sahamnya bullish. Bullish itu trennya naik. Nah, justru nih momen-momen ketika mau masuk window dressing. Siap-siap aja di bulan akhir November ini beberapa saham udah mulai ikutan naik nih. Tabungan sih Mbak sebenarnya. Tabungan saya. Ya kalau masih bisa naik tinggi ya saya biarin. Kalau kecuali dia ketika nyentuh ininya di bawah MA50-nya. Kayak gini kan. Nah, kayak gini nih. Jual terus kalau dinaik beli lagi gitu. Biasanya kalau untuk saham-saham yang lain yang istilahnya yang cuma 3 bulan atau 6 bulan itu atau dalam hitungan bulanan ya, biasanya patokan saya untuk menjual adalah ini nih ya, ketika dia setelah hijau dia seperti ini kemudian 2 kali merah, 1 2, ini saya jual. Misalkan beli di sini ya, kan merah nih 1 kali, besoknya hijau masih saya tahan, besoknya merah siap-siap, taunya hijau ya sudah masih saya tahan ya.
terus merah sekali, besoknya merah lagi. Nah, ini saya jual. Karena biasanya beberapa saham yang saya amati itu setelah 2 kali merah, dia akan terus turun. Ditambah dengan konfirmasi indikator stokastiknya. Dia udah di area atas ini, di area 80. Mau ke bawah. Artinya di area ini itu udah area jenuh beli. Mereka pengen jualan, pengen apa istilahnya aksi untung lah, ambil take profit. Makanya banyak yang jualan di sini. Makanya harganya kan turun terus tuh, turun. Baru di momen di sini ketika indikator stokastiknya udah di bawah, ya udah di bawah nih. Terus ini candlenya hijau. Nah di sini nih saatnya beli lagi. Mas, itu yang di chart itu satu satu candle itu mewakili 1 hari gitu, Mas? Ya, oh ya saya lupa. Benar 1 hari, satu candle 1 hari. Jadi MA50 ini berlaku untuk candle 1 hari, ya. Ini nih di bawah sini 1 hari, 1 day. Ya, jadi ada 1 hari, 5 hari, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Year to date ini tahun berjalan, 1 year ini berarti dari Januari ke Desember, 5 tahun, dan seterusnya. Dia ada juga yang intervalnya 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam. 4 jam juga ada. Tadi Tapi yang untuk Mas ini, Aidil, silakan. tadi Mas yang kalau dua candle merah itu berarti kita harus jual gitu Jual. ya. Berarti kalau ini dong berarti kita pantau gitu tiap hari gitu ya, walaupun kita pinginnya untuk jangka panjang gitu atau gimana, Mas? Kita tradingnya harian gitu berarti? Enggak, maksudnya kalau memang pengen dapatnya maksimal ya, karena dulu saya beranggapan dividen satu-satunya yang bisa pasif income lah ya. Cuman suatu waktu saya pilih sahamnya turun terus. Nah, kesalahan saya waktu itu adalah saya tidak mengamankan modal saya. Jadinya sekarang investasi saya itu ada yang per 3 bulan, ada juga yang per bulan. Kalau dia masih merah, gini ya, masih merah, tapi secara yang time frame-nya lebih besar itu masih uptrend, tahan aja. Contohnya ini MDKA, misalkan nih kita ubah ke bulanan. Secara trend line-nya dia masih uptrend. Nah, sebenarnya goal saya di kelas ini inginnya coba dulu beli nanti 1 lot, terus diamkan 1 minggu, sehingga nanti punya experience lah ketika sahamnya naik kayak gimana, ketika sahamnya turun harus seperti apa. Karena kalau kita membaca ini terus meraba-raba harus gimana ya, nah itu nggak yang dapat experience-nya, nggak perlu yang banyak dulu, mulai aja 1 lot aja beli, rasakan
Sensasinya ketika sahamnya naik, senangnya kayak gimana, terus kalau turun, deg-degannya kayak gimana. Spot jantung. Nah, makanya pakai uang kecil, Hmm. kayak uang kecil. Karena gini, ya makna uang kan buat orang buat semua orang kan berbeda ya. Tapi kalau saya sih memandangnya uang itu alat. Nah, karena ini investasi dan ada risikonya, saya harus bisa mengamankan modal saya. Kalau hilang, oh ya sudah, risikonya yang hilang gitu. Makanya di awal-awal saya pakainya uang kecil. Jadi ketika uangnya hilang, ya saya nggak sakit hati. Ya, ya. Sudah dimodali. Karena pakai uang kecil karena ketika kita sudah ikhlas dengan kerugian, nanti ketika pakai modal yang lebih besar itu lebih nyaman hatinya. Gitu. Karena kalau kita beli terus kita diam 1 tahun, kalau memang nggak masalah dengan turunnya nilai sahamnya, ya silakan nggak dipantau. Tapi sebaiknya minimal seminggu sekali dipantau. Kalau untuk jangka panjang ya. Misalkan beli nanti tiap Jumat pantau, tiap Jumat pantau. Sehingga kita kan udah punya batasan nih, misalnya MA50. Apakah harganya itu sedang mengarah ke MA50 atau menjauh dari MA50? Kalau mendekat seperti ini, nah ini udah harus siap-siap nih. Tapi kalau ikhlas kehilangan segini, gitu ya, sampai sini minusnya, gimana? Legowo kah? Gitu. Padahal kan kita nggak tahu nih dia akan naik lagi nih. Gimana kalau dia turun terus? Itu sebabnya kita harus mengupdate titik risiko kita. Misalkan nih kita beli di sini, risiko kita di sini. Harganya naik, ya risikonya juga ikut naik. Itu loh. Jadi batasan risikonya juga ikut naik ketika harganya ikut naik. Sehingga ketika dia turun menyentuh titik tersebut, kita masih bisa punya profit. Itu. Kasih lihat Kalau perusahaan untuk yang modal. Kalau untuk mantau itu berarti baiknya pas hari terakhir gitu ya, hari Jumat, terus pas jamnya jam mau tutup gitu atau gimana Mas? Untuk mengetahui pergerakannya ini nanti saya mau beli gitu atau Ya, bisa jual. seperti itu. Jadi 1 jam sebelum atau setengah jam sebelum pasar tutup bisa dipantau. Kan Hmm. pasar itu dia 2 sesi ya, sesi pagi sama sesi siang. Gitu. Kalau yang siang itu dia tutup jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Jadi setengah jam sebelum itu bisa dipantau. Jadi ketika kita pantau terus tiba-tiba harganya naik ya udah aman. Jadi kalau harganya kemudian turun, nah ini siap-siap nih. Kalau tiba-tiba harganya di bawah close di bawah MA50-nya, berarti hari Senin kita udah jual. Ya, ya, ya. Karena kita tidak tahu Selasanya seperti apa, apakah dia naik lagi atau tiba-tiba turun bawah. Kalau naik lagi sih ya aman, tapi kalau makin ke bawah ya harus dibatasi ya risiko kita. Gitu. Perusahaan yang modal saham uang kecil tapi progres bagus, Pak. Apa ya?
Kalau saya sih ya, kalau saya sebenarnya lagi nabung di saham dada sebenarnya. Saham dada ini masih di harga 50 rupiah. Sebentar, mana ya? Nah, dia sempat naik tinggi, kemudian dibawa turun ke bawah nih. Nah, ini saya lagi nabung di sini. Karena ini ada isunya dari guru saya, lagi akan dikerjakan sama bandarnya. Cuman nggak tahu kapan. Jadi harga 50 ini adalah harga saham yang paling murah. Dia nggak akan bisa ke bawah lagi. Ini properti ya, Dadani Diamond Citra Properti Indonesia properti. Gitu. Saham yang lain apa ya? Ya, modal saham uang kecil. Uang kecilnya berapa nih? 100.000, 200.000, 50.000. Hmm, 1.000-an, oke, 1.000-an. Ini disclaimer on ya, bukan ajakan beli ya. Cuma ngasih lihat aja. Ucit salah satunya. Memang harganya di 1.500-an. Harga 1.500-an ya harganya. Nah, ini udah di bawah nih sebenarnya. Stokastik udah di bawah, harganya udah di bawah MA 200-nya dan MA 50-nya. Kalau hijau, nah ini bisa dibeli sebenarnya. Kenapa bagus Ucit ini? Ini kalau pakai pengamatan awam, satu produknya dipakai sama istri saya. Ya, ini kan pembalut nih. Yang kedua, manajemennya tuh kalau saya tidak salah itu orang Jepang. Yang mana kita tahu orang Jepang ini dia kan disiplin ya. Kinerjanya bagus dari segi attitude-nya. Harga saham dada satu lot hanya 5.000. Iya, betul. Satu lot cuma 5.000. Kalau untuk dada. Kalau Ucit berarti ini 150 ribuan nih satu lot. Terus yang di bawah 1.000 apa ya? Untuk baca chart sebenarnya bisa di Yahoo Finance, bisa kok. Ini kan saya pakai Yahoo Finance nih. Yang udah punya akun di sekuritas siapa? Udah punya semua atau belum punya? Kalau udah punya akun sekuritas, kalau udah ada, oh belum semua ya. Oke, oke. Oke, belum. Nah, kalau belum bisa pakai ini dulu nih, pakai Yahoo Finance.
Ini kalau mau coba-coba nih ya, kalau mau coba-coba, maksudnya simulasi, ya anggap aja besok beli saham UCIT misalkan gitu ya. Besok hari apa? Besok hari Kamis. Ya. Coba beli saham UCIT di harga 1.550 satu lot. Nanti Kamis depan atau Jumat depan cek harganya berapa. Naik atau turun. Misalnya gitu ya. Atau misalkan dari hasil saham yang kita screening tadi, misalkan apa nih saham yang mau dibeli nih. Kalau yang syariah, UNTR. Nah, oke, kita cek UNTR. UNTR. Nah, UNTR ini kalau dilihat dari indikatornya, dia masih mau menuju ke bawah. Teman-teman perhatikan stokastiknya ini, dia mau motong ke bawah nih. Lagi mau menuju ke bawah. Sementara harganya juga turun terus kan. Nah, ini tinggal ditungguin di area MA 200-nya atau di harga berapa nih? 21.000. Lumayan mahal juga. 21.900 ya 22.000. Simulasi aja misalkan ketika stokastiknya nanti turun, coba beli, ceritanya beli, terus diamkan seminggu, gimana hasilnya. Nah, kayak gitu tuh kalau mau coba bersimulasi. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi untuk materi screening saham dan kapan beli dan kapan jual ini? Oh, ada Ajaib. Oke, Ajaib. Ajaib itu juga sekuritas sebenarnya. Bisa dipakai. Tapi yang saya tahu Ajaib ini ininya grafiknya pakai trading view juga. Gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu malam ini. Untuk materi berikutnya, saya nawarin ke teman-teman nih kapan maunya. Supaya tidak bentrok dengan kegiatan teman-teman yang lain. Kayaknya setelah pada beli dulu kecuali. Atau mau coba screening hari Sabtu dulu. Iya, penasaran misalnya hari Sabtu sama-sama buka bisnis.com, habis itu Iya. kita apa yang disukain gitu, nggak tahu ya, mungkin ada nanti referensi, habis itu dari situ biar ini dipraktekin dulu gitu. Kayaknya juga aku tadi bingung Iya. tadi MA 50 yang mana? Oh iya, oh iya. Juga Ya. lama nggak lihat grafik giniin. Ya, penasaran pasti ada. Dan itu mesti harus dicoba sih. Iya, mesti nyoba dulu ya, Mas ya. Oke, nanti berarti kita diskusi lagi setelah Sabtu kali ya. Coba nanti di praktekin dulu Sabtu. Saya juga mau ngecek juga ada berita apa nih. Jadi buat persiapan Senin. Gitu. Oke, kita sudahi dulu ya untuk malam ini ya.
Makasih buat teman-teman, Mbak Lia, Mbak Intan, Mbak Desi, satu lagi, Mbak Iko. Nah, makasih banyak nih, nanti ininya saya share di grup. Oke, makasih semuanya. Ya, sama-sama. Makasih banyak. Oke, saya akhiri dulu malam ini. Ya, Mbak Lia, makasih. Saya akhiri pertemuan kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.